Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Coba koreksi kita, niat ngaji ini mau apa? Apakah serius kita pengen dandanin hati biar kita bener, kudu selamat hati kita, kudu selamat syariat ibadah kita, ataukah kita ngaji hanya sebatas kita buat bangga-banggaan aja? Cek pada perubahan kehidupan kita sesudah kita ngaji, apakah kita berubah ke arah yang lebih baik, ataukah kita malah makin menjadi-jadi? Ini enggak benar niat kita. Cek ulang, karena ilmu itu ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Sampai-sampai Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Berarti ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak memberi manfaat. Kita ngaji nih biar kita benar. Orang ngaji itu agar tidak jumawa ketika dipuji, agar tahan banting ketika diuji. Ini yang paling penting dalam kita ngaji. Sebab kalau kita ngaji niatnya nggak lurus, bahaya. Niat kita harus lurus kalau ngaji, niat kita harus benar kalau ngaji, niat kita harus lempeng kalau kita ngaji, biar ibadah kita diterima. Ngaji fikih agar ibadah kita benar, ngaji tauhid agar akidah kita tidak menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah, ngaji akhlak tasawuf agar hati kita lempeng sehingga hidupnya penuh kesyukuran, kaya bisa bersyukur, miskin bersabar dan tidak banyak mengeluh dalam hidupnya. Apa yang ada disyukuri, banyak dinikmati. Sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Tidak perlu mengeluh, sebab keluhan mungkin sedikit melegakan perasaan, tapi tidak ngerubah keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wazidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala,
ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. واعلم فتأمل أيها الراغب في العلم هذه الخصال, maka renungkanlah olehmu wahai orang yang cinta pada ilmu, hadhil khisalah, renungkanlah akan ini perkara-perkara. Wa'lam anna a'zamal asbabi fi rusukhi hadhil khaba'isi fil qalbi talabul ilmi li ajlil mubahati wal munafasati. Ketahuilah olehmu akan bahwa paling besarnya sebab pada mengakarnya ini keburukan-keburukan di dalam hati, yaitu menuntut ilmu karena lantaran berbangga-bangga, wal munafasati, dan berlomba-lomba. Fal'ami bimakzilin an aksari hadhil khisali, maka adapun orang awam yaitu jauh dari kebanyakan ini perkara atau sifat-sifat. Wal mutafaqihu mustahdifun laha wa huwa muta'arridun lil halaki bisababiha. Adapun orang yang belajar fikih yaitu menjadi sasaran bagi sifat-sifat ini, padahal dia yaitu mendatangkan diri bagi kebinasaan dengan sebabnya. Fandur ayyu umurika aham, maka tiliklah olehmu perkara mana daripadamu yaitu yang lebih penting. Atata'allamu kaifiyatal hadari min hadhil muhlikat, apakah kamu belajar akan cara menghindari dari ini hal-hal yang membinasakan. Wa tastaghilu bi islahi qalbika wa imarati akhiratika, dan kamu sibuk mendandani hatimu dan memakmurkan akhiratmu. Amil aham, ataukah yang lebih penting antakhuda ma'al khaidin, yaitu bahwa engkau masuk bersama orang-orang yang memperbincangkan yang tidak manfaat. Fatatlubu minal ilmi ma huwa sababu ziyadatil kibri wal riya'i wal hasadi wal ujubi, maka kamu menuntut daripada ilmu akan sesuatu yang dia itu penyebab bertambahnya sombong, riya, hasud, dan ujub. Hatta tahlika ma'al halikin, serta kamu binasa bersama orang-orang yang binasa. Wa'lam anna hadhil khisal as-salasa min ummahati khaba'isil qulubi wa laha maghrasun wahidun wa huwa hubbud dunya. Panjang mungkin ya, segini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu. Saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengkaji hadis yang amat sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud dari Khalid bin Ma'dan
dari Mu'adz bin Jabal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kata Imam Ghazali setelah mengupas hadis panjang, fata'ammal ayyuhar raghibu fil ilmi hadhil khisalah. Mari kita amat-amati, kita renungkan, oh bagi kita orang yang cinta ilmu, tentang sifat buruk yang 3 sebagai pangkal: dengki, ujub, sombong. Dengki, ujub, sombong. 4. Ria. 4. Dengki, ujub, ria, sombong. 4 sifat buruk ini, dengki, iri, jadi senang melihat orang susah hati kalau ada orang lain senang. Ujub, merasa diri hebat. Sombong, merendahkan orang lain. Kalau ujub hanya bangga diri tanpa ada pesaing. Kalau sombong ada orang lain. Ria, beribadah pengen dinilai orang. Ini kita kudu renungi, kata Imam Ghazali. Dipikirin benar-benar sama kita. Kenapa ada orang ria? Kenapa ada orang ujub? Kenapa ada orang sombong? Kenapa ada orang dengki? Apa ini sebabnya? Kalau pengen tahu, kata Imam Ghazali, wa'lam anna a'zamal asbab, perlu diketahui oleh kita, faktor yang paling dominan, di hati kita ada riya, di hati kita ada ujub, di hati kita ada kibir, sombong, di hati kita ada dengki. Penyebab terbesar gara-gara ngaji salah niat. Hadir di majelis taklim niatnya enggak lempeng. Penyebab orang ria, penyebab orang ujub, penyebab orang sombong, penyebab orang dengki, penyebab terbesar, faktor yang paling dominan mempengaruhi hati seseorang sampai terjebak pada penyakit ria, beribadah pengen dinilai orang, sampai di hati ada dengki. Ada orang dapat nikmat, hati kita enggak terima. Sombong, merasa diri lebih hebat dibanding orang lain. Ujub, merasa diri luar biasa dalam beribadah kepada Allah. Ini penyebab terbesarnya ngaji niatnya tidak lempeng. Menuntut ilmu niatnya enggak lurus. Niat ilmunya, ngajinya niatnya li ajlil mubahah, untuk berbangga-bangga. Ngajinya niatnya buat bangga-banggaan, bukan pengen bener dan lempeng. Ngajinya niatnya enggak lurus, hanya pengen sombong-sombongan gua ngaji, begitu niatnya. Berlomba-lomba
niat ngajinya bukan karena benar-benar ngaji, kata Imam Ghazali. Sebab penyakit yang namanya sombong sering menjangkit satu orang kaya, itu sombong. Dua, orang yang punya jabatan, pejabat, penguasa. Tiga, orang punya ilmu. Orang punya ilmu, orang punya harta, orang punya kekuasaan. Ini terbesar penyakit yang membuat dia jatuh dari pandangan Allah gara-gara sombong. Apa tuh sombong? An yara nafsahu khairan min ghairi, memandang diri lebih hebat, lebih baik, lebih mulia dibanding orang lain. Lawanannya tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, memandang orang lain lebih baik dibanding diri sendiri. Tawadhu. Ini penyakit. Ria. Ini lebih banyak penyakit munculnya ame orang yang tukang ibadah, ama orang yang ngori. Ngori itu atau ngori? Kori baca Quran. Ria itu bisa baca Quran, bisa dia ria. Begitu orang ibadah bisa ria, baca Quran, apa aja sedekah, apa aja ibadah. Ini yang terjebak ria, banyaknya tukang ibadah. Yang terbanyak ria. Dengki, yang kebanyakan kena penyakit dengki, kiai, ustadz, ini kena penyakit dengki. Penyakitnya ada yang mimpin tahlil, yang kayak begitu mimpin tahlil, kata dia, tapi dia enggak ada yang nyuruh juga, emang bisanya monten mulu. Tahu monten enggak? Orang Betawi itu bahasanya nilai mulu, nilai kayak begitu mimpin tahlil, enggak bener tuh. Nyalain mulu. Abang mimpin bukan levelnya tadi. Ada aja alasannya. Begitu. Gitu. Ada orang adzan yang kayak begitu, suaranya serak-serak bengek. Adzan katanya gitu. Nyalain mulu sama orang. Abang gua adzan, enggak mau. Misalnya nyalain sama yang adzan. Begitu adzan enggak mau. Ini penyakit, ngerusak kita ketinggian derajat di sisi Allah. Dan 4 ini penyakit terbesar. Dengki, enggak bakalan tinggi derajatnya orang dengki. Al-hasud la yasud, orang yang dengki tidak bakalan tinggi derajatnya, enggak bakalan. Buang. Kalau kita giliran mimpin tahlil, ya mimpin. Giliran kita jadi jamaah, ya ikuti sama yang mimpin. Begitu aja. Biasa aja. Kalau disuruh doa, begitu.
Kita mau disuruh doa, udah dihormati, suruh doa ujung. Apa doa ujung tuh? Apa bahasa Betainya itu? Ujung tuh doa kuntet. Doa apa namanya? Doa kuntet. Maksudnya doa terakhir, begitu. Kata dia, gini aja timbang Robbana atina suruh gua, begitu. Ada aja dia komentarnya nggak benar. Ini akhlak buruk, riya buruk, ujub buruk, dengki buruk, sombong buruk. Tapi kalau saudara ada yang dengkiin, ada orang ngiri, saudara harus mengucap alhamdulillah ajaran agamanya. Kalau ada yang ngiri, ada yang dengki, ada yang hasud, ucapkan alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita berarti punya kelebihan, berarti kita punya keunggulan, berarti kita dipandang sukses. Amin aja, alhamdulillah aja, enggak apa-apa. Justru kalau kita enggak ada yang ngiri sama kita, sama sekali kita kudu banyak nangis. Kalau enggak ada yang ngiri sama kita, kita kudu apa? Nangis. Kenapa? Berarti kita kagak ada kelebihannya sama sekali. Orang gagal berarti. Jadi bila kita ini ada yang ngiri sama kita, pastikan kita sukses, ada kelebihan. Makanya kata ulama, kalau ada yang ngomongin di belakang, yakini berarti kita udah di depan. Kan gak mungkin ngomong aja di belakang, berarti kita udah di depan. Alhamdulillah. Kalau ada orang ngerendahin kita, berarti kita udah tinggi. Begitu. Kalau ada yang ngiri sama kita, berarti kita punya kelebihan di mata dia. Udah bagus saja. Jangan kita kata ngiri apa yang diiriin dari gue. Jangan. Orang dengki mau apa aja jadi masalah. Saudara punya harta, diiriin hartanya. Saudara nggak punya harta tapi gantengnya diiriin. Begitu. Apa aja. Saudara punya mobil, mobilnya diiriin. Orang ngiri. Kalau kata teman kita, kalau ada orang ngiri, jarang yang terbaik, nganan. Biarin dia ngiri sendiri. Kalau kagak lurus aja, biarin dia ngiri begitu. Gitu. Kata Imam Ghazali, penyebabnya ngaji nggak bener. Ngaji itu kalau pengen bener kudu ngaji akhlak. Jangan fikih doang. Kalau fikih doang, judes, bakalnya nyalahin orang mulu. Ngaji nilai orang mulu. Salah tuh salatnya dia salah mulu. Ini ngajinya nggak ngaji akhlak, dikit-dikit bid'ah, ntar aja bid'ah. Ini enggak ngaji akhlak, enggak paham, ngajinya niatnya enggak bener. Kalau enggak ikut golongannya bukan ahli surga.
Dia jenggotan, kalau nggak ada jenggotnya bukan ahli surga. Gitu. Jenggot ciri ahli surga. Kata saya, alhamdulillah saya punya kambing ahli surga. Sebab kambing saya jenggotan ya. Begitu, jenggotan. Begitu. Masa jenggot doang ahli surga? Ada juga yang modalnya 10.000 ahli surga. Celananya digunting biar di atas mata kaki. Kan ngegunting timbang ujung dong 10.000 ya. Begitu, ahli surga. Asal celananya udah ngegantung, iya, gantung begitu, gitu. Padahal dulu udah ada di Indonesia dari dulu, namanya madhab jojon. Apa namanya? Madhab apa? Jojon. Jojon itu kalau pakai celana apa? Cingkrang. Iya. Madhab apa namanya? Jojon. Udah nggak ada ya? Oh, udah nggak ada jojonnya. Udah nggak ada. Tuh begitu. Niat ngaji nih kudu lempeng, kudu ngaji akhlak. Jangan fikih doang. Supaya kita nggak mau debat, nggak mau ini, ngaji akhlak. Supaya kita nggak merasa paling pinternya orang sedunia kayak berfatwa kayak begitu. Gua percaya. Ini mau ngapain? Sombong amat jadi orang. Kan yang pinter bukan kita doang, banyak orang lain yang lebih pinter. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit ada langit. Kita jangan kayak begitu. Jangan. Enggak boleh. Namanya ngenyek kata orang Betawi, ngenyek namanya. Begitu. Nyinyir. Gitu. Enggak bener tuh. Orang awam ndak ada punya pikiran mau sombong. Orang nggak punya. Cuman kalau sampai sombong parah amat. Orang kaya sombong masih mending kayaknya. Masih apa? Masih mending. Emang dia punya, iya kan? Gitu. Punya mobil umpamanya, punya motor dia umpamanya. Dia sombong mending. Lah ini kita orang miskin sombong parah. Begitu. Parah. Orang ahli ibadah ria masih mending, kayanya mending. Emang dia ibadah. Lah kita yang ibadah jarang-jarang ria, parah. Bukan tukang ahli ibadah. Benar enggak? Begitu. Pejabat sombong. Mending lah kita pejabat bukan apa bukan, sombongnya minta ampun. Apa yang mau disombongin? Begitu, salah. Begitu, salah. Karena itu orang yang belajar agama itu menjadi sasaran. Apakah ilmu yang dipelajari itu niatannya buat nyalahin orang, apa niatnya buat ngebenerin diri? Ini repot. Maka kita ngaji ini niatnya kudu lempeng. Bukan kita untuk nyalahin orang. Dengan ngaji orang banyak disalah-salahin. Jangan. Ngaji itu niatnya buat benerin diri dan nolongin orang-orang.
nolongin yang kita bisa tolongin orang tuh begitu, tolongin. Jadi jangan langsung nyalahin gitu. Jadi kita pikirin dulu. Ada yang bilang begini, orang yang anti rokok mau dia hafal Quran ke 30 juz, kitabnya pinter, kalau masih merokok haram jadi imam. Kata kita ini kagak bener nih, kagak bener. Enggak, pikirin dulu. Oh iya bener. Kalau masih merokok haram. Kalau mau ngimamin, matiin dulu ya, matiin. Bener nggak? Jadi jangan kita langsung nyalahin, jangan begitu. Pikirin dulu, begitu. Kalau masih merokok haram jadi imam, jadi makmum juga haram juga sih, bener nggak? Iya, begitu. Kalau mau ngimamin diapain? Matiin ya, matiin. Begitu. Jangan gampang nyalahin, pikirin orang ngomong. Ada lagi yang ngomong, orang tukang merokok itu bahayanya kalau mati saat dikubur kagak bakalan diterima sama yang di atas. Pikirin, iya, yang nerima yang di bawah. Begitu. Orang yang di bawah aja pengen ke atas, bener nggak? Yang di bawah pengen apa? Pengen ke atas, nggak mau di bawah terus. Lah keurugan, bener nggak? Yang nerima kita kalau mati, yang di atas sama yang di bawah? Yang di bawah. Oh iya, ini maksudnya begitu. Nggak gampang nyalahin, nggak gampang nyalahin. Jadi nggak langsung nyalahin. Jadi kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, matat tasa'a ilmul mar'i qalla inkaruhu 'alan nas. Kalau orang punya wawasannya luas, sedikit nyalahinnya. Kalau wawasannya luas, jarang nyalahin orang, dipikirin dulu. Ada orang dia nanya, kata orang, ada sholat berjamaah, udah salam imamnya udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah salam, ngikut bermakmum, sah bermakmumnya, imamnya udah salam baru ngikut, kata dia sah bermakmumnya. Dipikirin. Kalau orang tukang ngaji bener-bener ini namanya madhab Kim plus. Madhab apa? Kim plus. Udah salam baru ngikut, dapat jatah menteri aja. Begitu. Namanya madhab apa? Kim plus. Bukan madhab 4, nggak ada madhab 4. Tapi ada itu. Udah selesai pilpresnya baru gabung. Namanya madhab apa? Kim plus. Nah, iya. Jadi enggak mau nyalain. Iya bisa kalau kayak begitu mah. Begitu. Bukan sholat yang ini. Ono itu mau berjamaahnya. Begitu. Bakal begitu.
Jadi enggak gampang nyalahin. Kalau orang punya ilmu, mungkin banyak pertimbangan, enggak gampang. Contoh yang benernya dalam ajaran agama, ada satu hadis Nabi didatangi sahabat. Dia nanya, "Ya Rasulullah, saya lagi puasa, nyium bini, batal enggak puasanya?" Kata Nabi, enggak batal. Selang 1 jam ada yang nanya lagi, "Nabi, saya puasa, nyium bini, batal enggak?" Batal. Yang ini hadisnya enggak batal, yang ini hadisnya batal. Ini enggak bener nih, omongannya pelin-pelan. Ini karena kurang ilmu. Bagi yang ilmunya luas, benar dua-duanya, benar. Jadi yang benar batal apa kagak batal? Dua-duanya benar. Yang pertama itu Nabi ditanya sama orang yang umurnya 71 tahun. Ada bapak-bapak umurnya berapa? 71. Dia nanya, nyium bini nenek-nenek lagi puasa, batal enggak? Kata Nabi kagak batal. Lu mau udah kagak bangun. Tuh begitu. Yang kedua, kenapa Nabi bilang batal? Umurnya 17. Yang kedua, masih apa? Masih muda. Lagi puasa nyium bini, ini bisa nyemplung. Bener enggak? Tuh. Agama tuh enggak kaku. Agama. Jadi kita enggak bisa ngaji 1 hari 1 hadis. Entarnya banyak hadis bertabrakan karena kita enggak paham. Tapi kalau luas, sebab apa ini Nabi bilang enggak batal? Sebab apa kejadiannya Nabi bilang batal? Dicek. Begitu. Jadi dua-duanya benar. Yang satu bilang enggak batal karena yang nanya kakek-kakek. Yang satu bilang batal karena yang nanya masih muda. Orang masih muda itu seringkali pandangan hidup, mandang doang udah hidup. Bener gak? Tuh yang masih muda jawab gitu. Kalau kakek-kakek itu perjuangan hidup, berjuang hidup. Udah berjuang aja kadang kagak hidup. Bener gak? Tuh kakek udah jawab. Tuh begitu. Jadi agama itu enak kalau dia belajarnya luas, enggak gampang nyalahin orang. Enggak gampang. Dipikirin dulu. Tuh begitu agama. Jadi ngaji kita kudu bener-bener niatnya yang lempeng. Jangan ngaji buat bangga-banggaan, jangan ngaji buat lomba-lombaan, buat hebat-hebatan, bukan. Tapi ngaji niatnya karena Allah, untuk benerin diri dan nolong orang lain. Sehingga ada temennya nanya sama kita, "Bang, kemarin malam Selasa saya nggak ngaji. Pengajian apa kemarin?" Makanya ngaji jadi orang mau jangan males. Orang ditanya ngaji apa, diomelin.
ini nggak bener niat ngajinya. Jawab aja, gua sih ngaji tapi ngantuk, jadi gua kagak denger. Udah gitu aja. Apa susahnya jawab begitu tuh? Ngaji, gua sih ngaji, tapi gua kagak denger apa yang diomongin itu. Begitu. Oh begitu. Iya, jangan nanya sama gua ngaji sih gua juga enggak. Begitu. Jangan tuh ada orang nanya, makanya ngaji dia begitu. Padahal dia kagak tahu dia. Nah ini gak benar. Niat ngajinya harus benar. Karena itu kata Imam Ghazali, fandur, ayo kita merenung. Renungkan oleh Anda. Mari kita merenung. Mana yang lebih prioritas? Mana yang lebih urgen? Mana yang lebih afdol? Mana yang lebih penting di mata kita? Apakah kita ngaji cara nyelamatin hati biar lempeng, enggak kena penyakit dengki, enggak kena penyakit ujub, enggak kena penyakit ria, enggak kena penyakit sombong? Bagaimana dandanin kita punya diri biar kita benar? Ataukah kita ngaji hanya sekedar ngaji? Ini yang harus direnungi nama kita. Ngaji ini niatnya apa? Lempengin. Ngaji lempengin, yang lempeng aja ngaji. Begitu supaya kita benar. Ini mau ngaji niatnya buat menilai guru. Wah udah repot. Datang lagi penceramah satu, gemuk badannya, pas naik panggung gede. Kita bilang pasti jarang puasa. Bisa aja gitu. Pasti jarang puasa, tandanya badannya gemuk tuh. Ade aja nyalain mulu. Udah turun kiai yang gemuk, panggil lagi kiai berikutnya kurus, dia naik, pasti diomelin bininya mulu. Aneh aja gitu, tandanya kurus, diomelin bini. Jadi nggak ada benernya itu kiai di mata kita. Yang ini salah, yang ini ndak bener, yang kayak begini. Jadi coba koreksi kita, niat ngaji ini mau apa? Apakah serius kita pengen dandanin hati biar kita bener, kudu selamat hati kita, kudu selamat syariat ibadah kita? Ataukah kita ngaji hanya sebatas kita buat bangga-banggaan aja? Cek pada perubahan kehidupan kita sesudah kita ngaji. Apakah kita berubah ke arah yang lebih baik, ataukah kita malah makin menjadi-jadi? Ini enggak benar niat kita. Cek ulang. Karena ilmu itu ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Sampai-sampai Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Berarti ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak memberi manfaat. Kita ngaji nih biar kita benar. Orang ngaji itu
agar tidak jumawa ketika dipuji, agar tahan banting ketika diuji. Itulah orang ngaji. Ngaji kita biar benar ibadah kita, ngaji kita biar benar tauhid kita, ngaji kita biar lempeng hati kita. Ini yang paling pokok dalam kita ngaji. Maka kita cek, jangan sampai kita ngaji, makinan ngaji, makinan sombong kita. Jangan sampai makinan ngaji, makinan riya kita. Jangan sampai makinan ngaji, makinan dengki kita sama orang. Jangan sampai dengan kita ngaji malah makinan ujub kita. Bila itu yang terjadi, kita bakalan binasa, kerugian besar. Hendaklah kita ngaji, makin bertambah syukur kita sama Allah, makin tambah bagus kita dalam ibadah kepada Allah. Makinan ngaji, makinan bagus akhlak kita kepada Allah dan kepada sesama. Ini cek kita. Karena penyakit riya membuat ibadah tidak diterima. Penyakit dengki membuat ganjaran pahala dari ibadah yang dikerjakan habis. Penyakit sombong membuat ibadah kagak diterima sama Allah. Penyakit ujub, ibadah kita enggak diterima. Langit pertama, 2, 3, betapa ribetnya pertemuan-pertemuan yang lalu berbicara tentang tahapan diterimanya ibadah kita. Maka hendaknya kita dengan ngaji itu harus memiliki kelurusan niat. Datanglah di majelis ilmu-ilmu akhlak agar supaya kita bisa benerin hati kita dikit-dikit, supaya hati kita lempeng kayak lempengnya alif lempeng. Ini yang paling penting dalam kita ngaji. Sebab kalau kita ngaji niatnya enggak lurus, bahaya. Niat kita harus lurus kalau ngaji, niat kita harus benar kalau ngaji, niat kita harus lempeng kalau kita ngaji. Biar ibadah kita diterima. Ngaji fikih agar ibadah kita benar. Ngaji tauhid agar akidah kita tidak menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Ngaji akhlak tasawuf agar hati kita lempeng sehingga hidupnya penuh kesyukuran, kaya bisa bersyukur, miskin bersabar dan tidak banyak mengeluh dalam hidupnya. Apa yang ada disyukuri, banyak dinikmati. Sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Tidak perlu mengeluh, sebab keluhan mungkin sedikit melegakan perasaan, tapi tidak ngerubah keadaan. Tetap aja begitu-begitu aja, malah hidupnya tambah susah. Supaya kita bisa bangkit, supaya kita bisa berdiri tegak,
pandai-pandailah memandang nikmat Allah sehingga kita pandai mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Hidup kita makin berkah, umur kita jadi berkah, keluarga kita pun jadi berkah, rezeki kita berasa berkah. Amin ya rabbal alamin. Segini ada yang ditanya mungkin dari materi kita atau di luarnya. Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, baik. Jamaah yang mulia, kita baca Fatihah. Ada wakaf dari Ibu Yanti 100.000 rupiah. Pahalanya untuk almarhumah Ibu Haja Asminah dan almarhum Haji Sudirham. Ini juga dari warung es teh Poci Pak Bo Al Abror 593.000 rupiah. Ini dari Bang Amang 314.000 rupiah. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk satu Pak binti Jomokari Sukani bin Kasbih. Kita baca Fatihah, moga wakafnya semua diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan segala cita-cita dan harapannya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang diniatkan. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah.